Bapak sekalian, tadi Pak Heri, Dr. Heri sudah menjelaskan tentang daya dukung, kemudian Pak Ateng sudah menjelaskan tentang mematuhi hukum dan peraturan untuk budidaya udang. Nah, keduanya itu kalau dirangkum itu merupakan bagian dari ini, site selection budidaya udang di tambak atau pemilihan lokasi budidaya udang di tambak. Karena itu bagian-bagian dari kegiatan site selection. Ada dua sesi nanti akan kami jelaskan di sini. Yang pertama mungkin kami akan jelaskan sekilas urutan-urutannya. Kemudian yang kedua apa tugasnya. Kemudian yang ketiga akan kita bawa ke lapangan langsung untuk melihat dan menjelaskan beberapa bagian yang ada di lokasi tambak. Jadi biar bervariasi antara presentasi satu dan presentasi yang kedua. Ini saya sekarang untuk perkenalan saja. Saya dosen di Politeknik Jakarta dan saya juga pernah mengelola tambak udang tahun 87 sampai 2009 dan sekarang tidak langsung ke lapangan tapi sebagai pendamping tambak praktek di Serang. Kemudian kalau kita lihat tambak ternyata bermacam-macam dibangun. Ini gambar saya ambil dari beberapa koleksi dari punya teman dan di media. Ini tambak kalau disebut linear. Tentunya lokasinya akan berbeda dengan kalau tambak-tambak yang dibangun di misalnya di sini. Ini gambar tambak yang di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ini tambaknya cukup besar dan ada satu unit yang dibangun di pesisir seperti ini. Jadi gimana memilihnya? Tentunya skalanya juga beda, kemudian teknologinya yang dipilih juga beda, tentunya lokasi juga beda. Pemilihan lokasi ini menjadi sangat penting karena kesalahan dalam pemilihan lokasi maka akan berakibat kegagalan, akan berakibat ketidakberlanjutan satu unit tambak. Tadi presenter yang pertama dan kedua, narasumber sudah menjelaskan banyak aturan daya dukung yang harus dicapai, tergantung dari teknologinya. Ini juga suatu kawasan tambak udang yang ada di Kabupaten Bangka Barat misalnya. Bagaimana lingkungannya? Ada laut, ada pesisir seperti ini, mana yang harus kita pilih? Kalau kita dihadapkan pada investor, kemudian akan melihat lokasi mana yang paling baik, dari lokasi A, lokasi B maupun lokasi C. Tentunya kita akan membuat suatu kriteria mana yang baik. Dan kriteria itu banyak faktornya. Nanti kita jelaskan berikut. Ini salah satu tambak yang ada di Lampung, yang cukup besar, tentunya akan punya persyaratan yang berbeda dengan tambak-tambak yang gambar-gambar yang tadi. Ini tambak yang di Banyuwangi, ini koleksinya dari Conservation International, yang ada di pesisir Banyuwangi. Tambaknya juga beda, ini berdampingan dengan sawah, dengan perumahan. Apakah seperti ini yang dikehendaki? Karena kesalahan dalam lokasi maka berakibat tidak berkelanjutan. Ada tambak yang di depan rumah atau samping rumah atau backyard. Nah, apakah ini yang dikehendaki? Tentunya kita perlu mengkaji kira-kira pada bagian mana tambak yang lokasi yang kita pilih untuk budidaya udang. Kalau dibuat grafik atau skema, maka kita dihadapkan suatu existing kondisi saat ini. Kita lihat dalam membangun suatu model pengelolaan tambak berkelanjutan, tentunya di situ ada parameter air dan tanah, yang di dalamnya ada fisika, kimia, dan biologi. Kemudian ada input kelembagaan yang merupakan bagian dari parameter-parameter ini. Kita lihat kriterianya syarat lokasinya, kita hitung berapa kesesuaian lahannya, dampaknya berapa. Tentunya sini kita salah satu yang bisa digunakan untuk membuat kawasan udang berkelanjutan
tadi sudah disebutkan daya dukung. Terus kita lakukan analisis dengan model dinamik misalnya, power sim, kebijakannya seperti ini. Jadi antara input kelembagaan dan daya dukung bisa menghasilkan model kawasan udang berkelanjutan. Tapi pada paparan kali ini, kita akan bicara di kriteria atau syarat lokasi yang ideal. Kalau kita dihadapkan pada beberapa lokasi, mana yang kita pilih. Bagaimana cara memilih? Tentunya kita lihat kesesuaian lahan budidaya udang ditambah. Parameter ini kita buat ada tujuannya, sesuai lahan. Kemudian kita buat model, kriteria, tahapan evaluasi, dan output. Parameternya tadi ada air, ada tanah, infrastruktur, dan vegetasi. Tapi yang dua ini adalah dukungan terhadap kesesuaian lahan. Ada lagi satu lagi yang masuk di kriteria selanjutnya, yaitu di sosial budaya. Sosial budaya jadi bagaimana kita memilih suatu lokasi menjadi sangat penting, karena walaupun secara lingkungan, infrastruktur dan vegetasi bagus, tapi kalau di situ keamanannya tidak terjamin, maka jangan dipilih. Karena itu akan menjadi pertimbangan kita, operasionalnya akan lebih sulit. Nah, kalau semuanya tidak ada kendala, maka kita pilih nilainya yang paling besar. Di parameter air yang diperlukan sangat bervariasi tergantung jenis komoditas yang akan dibudidayakan. Kalau di udang kita ambil salah satu yang harus kita ukur, yaitu suhu, salinitas, oksigen, pH, seterusnya sampai ke amonia. Kemudian di fisikanya, tadi ada beberapa penjelasan tentang pasang surut, curah hujan, iklim misalnya, ada larutan, lain-lain yang memang diperlukan untuk menilai suatu kawasan itu berpengaruh terhadap budidaya udang atau tidak. Tanahnya kita lihat di pH, ada potential redox. Kalau dari plastik, mungkin PR atau potential redoxnya tidak perlu kita ukur karena memang ini untuk tanah. Ada KTK, unsur hara yang lain kita lihat, tekstur, kemiringan atau elevasi, slope-nya berapa, elevasi slope-nya dari surut terendah sampai ke di mana tambak itu akan dibangun. Infrastruktur jadi bahan pertimbangan, itu jalan, tenaga kerja, penyediaan saprodi, saluran air. Vegetasi berapa, green belt, tadi sempat disinggung, memang ada 100 meter, 400 meter, ada juga 100 plus 1,5 kali pasang tinggi. Terus jenisnya apa? Setelah itu kita analisis kesesuaiannya, kita pembobotan, dari data ini kita bobotkan, kemudian akan analitik hierarki proses, kita lakukan permodelan, aplikasi peta langsung kita overlay. Tapi kita yang praktek permodelan sama aplikasi saat ini tidak ke situ, tapi sekarang hanya memilih suatu lahan A, B, C, D, cocok atau tidak. Jadi skema alirannya adalah seperti yang jelaskan tadi ya, air, tanah, pendukungnya apa, jarak, curah hujan, kemudian kita bobotkan, di overlay, kesesuaian lahan tambak. Kemudian kita harus tahu, sebenarnya ada 50 slide, tapi akan saya coba jelaskan sedikit saja. Kawasan sesuai untuk tambak, misalnya kita harus tahu. Kemudian kita pilih teknologinya. Teknologinya apa? Kita pilih tingkat pasang surut, ini sangat berpengaruh terhadap suatu suplai atau jumlah air yang dimasukkan ke dalam suatu kawasan. Kemudian ada analisis ekonomi, iklim, kemudian ini berapa standar-standarnya dari suhu sampai ke organoklorin, optimumnya berapa. Ini kita lihat, kita ukur di lapangan. Jadi air, tanah semuanya diukur, dimasukkan ke dalam sini. Kemudian topografi, ada tekstur tanah, kita lihat, nah ada kriteria-kriteria nanti kita jelaskan di video yang saya buat aja nanti.
Kemudian yang terakhir nanti menghitung tingkat kelayakan lahan usaha budidaya. Di ini kita tidak terlalu sulit untuk membandingkan satu lokasi satu dengan lokasi lain. Kita menggunakan statistik yang sederhana saja. Kalau jadi nanti ada, misalnya kalau suhu ruangan kita ukur dengan termometer. Suhu ruangan biasanya kan panas, dingin, tidak dingin. Nah, kita ukur dengan termometer agar ketahuan nilainya berapa. Jadi mengubah dari kualitatif menjadi kuantitatif. Sama dengan kita menghitung analisa usaha, BCR, IRR, dan lain-lain. Kemudian kita hitung dengan menggunakan metode Bayes sama metode eksponensial. Satunya menggunakan Composite Performance Index. Ada 3, sehingga ketahuan berapa ininya. Jadi kalau saya kasih contoh, misalnya nilai A, ini ada lokasi A, lokasi B, lokasi C. Dengan Bayes kita hitung, ketemu 347. Maka nilai A yang kita pilih. Itu yang kita akan paparkan. Nah, nanti terakhir dari presentasi saya ini, tugas praktek masing-masing dilakukan oleh peserta, tapi di lokasi masing-masing saja. Kalau kita memakan, nanti ada 3 kawasan yang akan dipilih sebagai lahan budidaya udang. Ini daerah A, terletak di dekat pelabuhan perikanan, samudra misalnya, kira-kira jaraknya 500 meter. Perairan pesisirnya bersih, ada green belt dengan lebar 100 meter. Ini tugasnya misalnya. Ada daerah B, ini daerah B berdampingan dengan sungai besar, seperti Kali Brantas. Muaranya agak keruh, green belt 100 meter. Kemudian daerah C, dari sungai besar, pantainya berpasir, kita bayangkan pantainya berpasir, lautnya jernih, dekat dengan usaha pengolahan ikan. Nah, kalau kita dihadapkan daerah A, B, C, kemudian bagaimana kita melakukan pemilihan atau set selection terhadap 3 lokasi ini. Di atas secara cepat, saya jelaskan harus dilihat air, tanah, dukungan, termasuk di dalamnya ada peraturan dan perundangan, ada iklim yang memang mempengaruhi proses budidaya udang. Kemudian kita buat pembobotan dengan metode Bayes atau MBA atau CPI, Composite Index. Kita akan melihat berapa, di mana daerah yang kita pilih. Misalnya tadi kita pilih ada ini, kita hitung Bayesnya berapa, MBA-nya berapa. Ya, ini gambaran global dari apa nanti yang akan kita jelaskan lebih jauh. Untuk lebih jelasnya, saya coba memutarkan 2 video yang ini merupakan bagian kegiatan ini dan hasil kerjasama dengan kita
Mohon izin Bapak, suara videonya tidak terdengar Pak. Oh. Mungkin bisa diulang kembali atau bisa coba dikirim ke saya. Bentar. Oh, nggak kelihatan. Udah bisa didengar? Masih tidak terdengar Pak, jelas nggak? Oh, bentar ini. Bentar saya juga tunggu kontrol update room meeting. Boleh coba dikirim juga ke Sarifah Pak? Kapasitasnya besar Mas Arifah. Ini ngambilnya di bagai apa yang di itu, yang dilihat, yang diklik. Ada ya? Kita buka dulu ya. Oke, maaf Ibu-Ibu, nih kita ulang lagi biar bisa. Kok nggak bisa putar ya?
Pemilihan lokasi budidaya udang atau site selection, tadi sudah dijelaskan bagaimana kita menilai kualitas air, kualitas tanah, vegetasi, profil, elevasi, dan pasang surut. Maka parameter berikutnya yang harus kita perhatikan adalah dukungan terhadap operasional budidaya. Dan ada beberapa aspek yang ada di sini, namun kita akan bicara di sini adalah ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek sosial dan ekonomi, yang kedua adalah aspek sosial dan budaya, yang tentunya di dalamnya ada aksesibilitas. Di aspek sosial dan ekonomi, ini cukup banyak, di dalamnya ada kelembagaan, ada peruntukan lokasi harus kita lihat, RUTR, rancangan umum tata ruangnya, sesuai apa tidak, kemudian sistem transportasinya terbangun dengan baik atau tidak, kemudian seberapa pengadaan bisa dilayani tenaga kerja, alat dan bahan, apakah kita membeli sarana dan prasarana seperti pengadaan pakan, obat-obatan, kincir, air, itu bisa didapatkan daerah sekitar dengan baik. Kemudian ketersediaan pasar dan harga yang stabil tentunya. Pasar mudah dijangkau, kemudian tersedia. Saya kira untuk udang di Indonesia saat ini masih diperlukan produksi yang besar, sesuai dengan program pemerintah yang menaikkan 250% produksi udang di tahun 2024. Jadi pasar ini untuk udang saya kira tidak terlalu sulit karena dapat dengan mudah dijual di kapan saja dan di mana saja. Kemudian perizinan juga jadi penting, jangan sampai perizinan menyalahi dari peraturan dan perundangan yang ada, jangan melanggar daerah-daerah yang dianggap daerah memang harus dilindungi. Kemudian dukungan pemerintah ini sangat penting terhadap keberlanjutan dari budidaya udang itu sendiri. Kemudian keamanan kunci saya kira dalam pemeliharaan penentuan budidaya udang. Daerah yang baik tapi tidak aman bukan berarti kita pilih, tapi agar dipertimbangkan seberapa bisa kita mengatasi gangguan keamanan. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial dan budaya, serta di dalamnya ada kemudahan atau aksesibilitas. Yang pertama transportasi. Transportasi ini sangat berhubungan dengan sarana produksi, dengan distribusi pemasaran hasil, kemudian kemudahan dalam segi ekonomi dalam rangka menekan biaya operasional, selain untuk memperpendek waktu pengangkutan hasil panen, sehingga hasil panen juga dapat diterima oleh pasar dalam kondisi yang fresh, sehingga bisa menaikkan harga jual. Kemudian tenaga kerja juga sumber daya manusia yang cukup terampil dan ahli dalam menangani budidaya sebagai penentu keberhasilan, karena dalam hal ini pemeliharaan dibentukkan suatu monitoring secara berkala. Dukungan pemerintah melalui instansi-instansi kelembagaan sangat diperlukan dalam rangka memperlancar usaha. Kemudian perizinan, legalitas, kepemilikan tambak, penyediaan sarana prasarana produksi, pembangunan jalan, perbaikan jaringan pengairan, sumber air, kemudian jaringan irigasi, ini menjadi bagian penting dalam memilih atau set selection budidaya udang. Penyuluhan tentang pertambakan juga jadi perhatian dalam memilih apakah daerah tersebut tersedia dengan baik, kemudian juga link dengan perguruan tinggi, link dengan penelitian, dengan unit-unit researcher atau unit atau badan peneliti juga menjadi pertimbangan dalam memilih suatu lokasi untuk budidaya udang. Saya kira itu. Selanjutnya nanti akan kita lihat dari aspek-aspek tersebut untuk menghitung atau menentukan kelayakan lahan untuk budidaya udang. Dan hasilnya apabila kita tingkatkan, nanti bisa digambarkan dalam 5 kelas, yaitu S1 biasanya daerah yang sangat sesuai, daerah S2 cukup sesuai, daerah S3 sesuai marginal, dan kelas N ini daerah yang tidak sesuai. Dan kelas N tidak sesuai selamanya atau permanen, tapi dengan modifikasi, dengan peningkatan kelemahan-kelemahannya bisa ditingkatkan menjadi daerah S1, S2, dan S3. Selanjutnya kita mari menghitung angka-angka hasil pengukuran, hasil survei terhadap
air, tanah, vegetasi, dan faktor yang lainnya dalam menentukan lokasi yang baik untuk budidaya udang. Ada bagaimana cara menghitung dari hasil survei yang kita lakukan. Ini ada beberapa menghitung langsung, kita share. Udang yang akan kita pilih, menghitung tingkat kelayakan lahan usaha budidaya udang. Pada kesempatan ini kita akan coba belajar untuk menentukan bagaimana memilih suatu lokasi, beberapa lokasi budidaya udang yang akan kita pilih untuk budidaya udang agar berjalan dengan baik. Pada proses pemilihan ini tentunya kita ingin mendapatkan alternatif yang terbaik berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah kita tentukan. Dan pada kenyataannya, setiap alternatif biasanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan kita pilih daerah dengan alternatif A, ternyata harganya mahal, tapi letaknya dekat sumber air yang baik. Kita pilih alternatif B, letaknya jauh dari yang kita harapkan, tapi harganya murah. Terus kemudian lokasi C, letaknya baik tapi sarana dan prasarannya memadai, namun dekat dengan daerah pemukiman dan lain-lain. Hal ini tentunya akan menyebabkan kebingungan bagi pengambil keputusan pada saat menentukan pilihannya. Proses pengambilan keputusan bukanlah suatu tindakan yang mudah untuk diambil. Karena itu, setelah dilakukan observasi dan pengamatan pada setiap alternatif agar diperoleh data pendukung yang memadai. Data-data mengenai setiap alternatif harus diolah dengan suatu metode tertentu untuk selanjutnya menjadi dasar pengambilan keputusan. Pada penjelasan dan praktek terdahulu, kita sudah melakukan pengukuran beberapa parameter yang berpengaruh terhadap pemilihan lokasi lahan budidaya udang. Selanjutnya, melalui beberapa survei, kita sudah punya data dan diplotkan dalam tabel data. Model penilaian, kita bisa menggunakan dua metode yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menggunakan metode Bayes, kemudian yang kedua menggunakan metode pembobotan dan perbandingan. Untuk mengambil keputusan dalam lahan yang akan kita pilih, maka yang paling penting adalah merubah dari data kualitatif menjadi data kuantitatif. Pertama, kita tentukan dulu parameter. Kita bisa menggunakan metode nilai numerik atau nyata, objektif sehingga dapat dikorelasikan. Sebagai contoh, suhu ruangan. Menggunakan data kualitatif hanya dingin, panas, dan sejuk. Tapi dengan menggunakan alat ukur, itu kita bisa mengetahui nilainya dalam derajat Celcius, Kelvin, atau Fahrenheit. Tinggi badan. Data awalnya kita bisa lihat data tinggi, sedang, rendah. Tapi secara kualitatif kita bisa berubah menjadi satuan, misalnya sentimeter atau meter. Demikian juga dengan berat badan. Berat badan kita selama ini secara kualitatif beratnya ringan, sangat berat, dan sangat ringan. Nah, ini bisa dirubah menjadi data kuantitatif, yaitu menjadi kilogram. Demikian juga untuk analisa ekonomi. Keuntungan dan prospek pengembangan ekonomi dapat dihitung dengan satuan-satuan yang telah dihitung. Misalnya dengan BC ratio, benefit cost ratio, menggunakan IRR, internal rate ratio, atau NPV, net present value. Kemudian metode kedua dengan menggunakan skala ordinal. Kriteria ini pengukurannya kompleks, melibatkan persepsi sehingga cenderung subjektif. Dan jumlah skala yang disarankan adalah ganjil, misalnya 3, 5, 7. Sebagai contoh, untuk menilai suatu rasa teh. Teh ini secara kualitatif sangat enak, sangat tidak enak, cukup enak,
enak dan tidak enak. Nah, untuk berubah dari data kualitatif menjadi kuantitatif, maka kita buat skala ordinal. Misalnya dengan nilai 3, nilai 5, nilai 7. Demikian juga untuk stabilitas politik. Bagaimana kondisi politik? Ada yang kurang stabil, stabil, dan sangat stabil. Maka kita rubah menjadi 3 skala misalnya. Skala 1 kurang stabil, skala 2 stabil, nilai 3 sangat stabil. Kemudian skala 3 kita menggunakan nilai perbandingan berpasangan. Nah, ini sering disebut dengan AHP. Misalnya A dibandingkan B. Contoh nilai 1. A dan B sama penting. Maka kita kasih nilai 1. A sangat nyata, lebih penting dari B. Kita kasih nilai 7 misalnya. A sedikit lebih penting dari B. A pasti lebih penting, dan seterusnya. Ini menggunakan perbandingan. Pengambilan keputusan yang demikian juga kita bisa mengambil beberapa metode. Yang pertama adalah metode Bayes, metode perbandingan eksponensial, dan metode Composite Performance Index. Metode Bayes ini sering digunakan oleh para pengambil keputusan dan dikembangkan untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan menentukan terlebih dahulu peluang dari kejadian dan nilai evidence atau bukti yang didapat dari fakta tentang objek yang diteliti. Pengambilan keputusan dengan metode ini membutuhkan informasi probabilitas setiap alternatif pada persoalan yang dihadapi untuk menghasilkan nilai harapan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan, seorang pengambil keputusan biasanya telah memiliki informasi awal, baik itu dalam bentuk data kualitatif, data kuantitatif. Data awal inilah yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Kemudian metode perbandingan eksponensial atau MPA. Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan metode MPA. Yang pertama adalah mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam analisa. Kemudian yang KB, nilai skor yang menggambarkan urutan prioritas menjadi besar. Karena ada sini fungsi eksponensialnya, dan ini mengakibatkan urutan prioritas alternatif keputusan lebih nyata. Baik, kita berikan beberapa contoh menghitung dengan menggunakan metode perbandingan dan pembobotan. Kita ambil contoh 3 wilayah atau kawasan. Kita sebut daerah A, daerah Alpa. Profil daerah merupakan daerah pesisir dengan pantai dan hutan mangrovenya yang cukup luas. Kemudian daerah B atau kita sebut dengan daerah beta. Profil daerahnya adalah kawasan pantai yang bening dan di sekitarnya ada kawasan wisata serta dilalui oleh sungai yang sudah melewati pemukiman. Daerah C kita sebut daerah Charlie, kawasan dengan profil daerah yang terdiri dari hamparan pasir. Tanahnya di pasir banyak dan cenderung membentuk gumuk, hamparan pasir yang cukup luas. Selanjutnya kita tentukan parameter apa yang paling cocok untuk menjadi dasar pengambilan putusan. Seperti pada penjelasan terdahulu, ada kualitas air, kualitas tanah, dan sarana dan prasarana sebagai dukungan terhadap operasional budidaya udang yang sustainable atau berkelanjutan. Nah, kalau sudah ditentukan air, tanah, dan sarana prasarana, maka kita lakukan pembobotan. Pembobotan dilakukan dengan cara diskusi, Focus Group Discussion atau FGD. Sebagai contoh, pada tabel ini kita berikan untuk air 60%, untuk tanah 20%, sarana dan prasarananya 20%. Kenapa air besar 60%? Karena air menentukan dalam kegiatan budidaya udang yang berkelanjutan. Maka air harus kita maintenance dengan baik dan lahannya juga harus bisa menyediakan air dengan baik. Kemudian dari parameter air kita tentukan lagi parameter apa kualitas air yang paling menentukan. Tentunya di sini tiap daerah akan berbeda. Misalnya daerah yang dekat pelabuhan, maka unsur PB kita masukkan di sana. Karena memang pelabuhan banyak menghasilkan limbah minyak dan sebagainya, oli. Kemudian di situ cenderung PB lebih besar, maka kita masukkan unsur PB dalam menentukan parameter kualitas air.
Nah, di sini kita sajikan misalnya salinitas, suhu, pH, DO, alkalinitas, amonia, pasang surut, BOD5, dan kecerahan air. Dari 12 parameter, kita lakukan pembobotan yang nilainya 60. Karena 60 pada tabel yang awal sudah kita tentukan untuk kualitas air mempunyai 60%. Hasil dari suatu kajian literatur, pengalaman, experience, maupun FGD, dan tanya di beberapa wawancara dengan pakar, ditentukan misalnya salinitas mempunyai 10%, suhu 5, bobotnya, pH 5, DO 10, karena DO juga sangat menentukan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup budidaya udang. Alkalinitas 5, amonia 5, pasang surut 10, karena ini menentukan jumlah air yang dipasok dalam penyediaan air untuk media kultur budidaya udang. BOD 5, kemudian kecerahan air, jumlahnya 60. Kemudian untuk tanah kita lakukan pembobotan dengan yang sudah disepakati 20 nilai bobotnya. Nilai 20 dibagi oleh parameter tanah yang sudah kita tentukan parameter apa yang paling cocok. Di sini kita simulasikan ada tekstur, redoks, pH, warna, kadar N, dan kadar P. Tekstur tanah sangat menentukan karena budidaya udang yang akan kita lakukan adalah di tanah. Dan kita berikan bobot 7. Redoks karena menentukan karena redoks itu berpengaruh terhadap proses dekomposisi terhadap limbah-limbah dari hasil budidaya udang di dalam tambak. Kita kasih nilai 3. pH, indikator yang cukup baik untuk tanah, kita nilai 3. Warna 2, kadar N 3, kadar P 2, sehingga jumlahnya ada 20. Sekarang kita beralih ke aspek dukungan atau sarana-prasarana. Prasarana-prasarana apa yang mendukung dalam kegiatan budidaya udang berkelanjutan? Dari hasil wawancara, diskusi, kita ada 6 parameter pendukung yang berpengaruh terhadap budidaya udang. Satu adalah ketersediaan jalan. Ini berpengaruh terhadap transportasi, listrik, jarak sumber air laut maupun air tawar, kemudian iklim dan vegetasi. Hasil pembobotan jalan 5, listrik 3, jarak dari sumber air tawar 3, jarak dari laut kita kasih 2, karena ini daerahnya, ketiga daerah yang disurvei, rata-rata daerah pantai. Iklim 2, vegetasi 5, karena mangrove sangat menentukan dalam sistem pemeliharaan udang berkelanjutan. Bobotnya ada 20. Kemudian dari hasil ini, kita lakukan pembobotan kualitas air di lapangan dengan standar dan memberi nilai berapa bobotnya. Jadi hasil pengukuran dan standar optimum. Jadi ini perbandingan untuk memberikan nilai masing-masing parameter. Kita mulai dari parameter air. Salinitas yang baik, standar optimumnya adalah 15-25. Kalau pengukuran di lapangan 30, dan 30 masih memberikan peluang udang tumbuh dengan baik, maka kita berikan skor 80. Suhu yang baik adalah 28,5 sampai 31,5. Kalau kita ukur 30, maka kita berikan nilai cukup tinggi yaitu 80. Demikian untuk parameter lain, ada pH, DO, alkalinitas, amonia, pasang surut, BOD5, dan kecerahan air. Di sini sudah kita kasih skor 80, 80, 60. DO ini karena tinggi nilainya kita kasih 90. Kemudian kita berikan nilai 40 untuk kecerahan air karena mungkin di sana miskin unsur hara sehingga kecerahan airnya menjadi 80. Demikian juga dengan parameter tanah. Parameter tanah hasil pengukuran kita bandingkan dengan standar optimum untuk menentukan bobot dari tekstur tanah. Hasil pengukuran di lokasi misalnya lihat berpasir, dan ini sangat sesuai untuk budidaya udang. Kita kasih skor 90. Redox yang baik adalah 112. Di sini ternyata kecil atau 6 di sini 3, jadi 40. Nah, demikian juga untuk warna-warna yang lain sehingga kita bisa mempunyai skor pembobotan sesuai dengan hasil di lapangan dan standar optimum. Kemudian kita beralih ke aspek dukungan terhadap budidaya udang berkelanjutan. Tadi sudah disepakati
jalan misalnya standarnya bisa dilewati truk, tapi ini dengan roda 4 atau minibus kita kasih skor 80. Listrik baik misalnya tersedia dengan kapasitas yang kita kehendaki, kita kasih skor 90. Demikian juga untuk parameter yang lain. Jadi kita berikan bobot masing-masing parameter sebagai pendukung dan dibandingkan dengan standar optimum untuk kegiatan budidaya udang. Hasil tersebut dikalikan dengan bobot yang telah dibuat. Jadi kita sudah punya bobot, dari yang pertama FGD, bobot masing-masing sudah jumlahnya 60, sudah ada. Kemudian yang kedua kita sudah mendapatkan nilai angka bobot parameter, 80 sampai 40 untuk kecerahan. Nah ini kita kalikan, salinitas 10, kemudian bobotnya 80, maka angkanya 800. Kita kalikan antara bobot dengan bobot masing-masing parameter. Sehingga hasil perkalian ini merupakan bobot untuk kualitas air. Jumlahnya di sini tertera 3.900 dari hasil perkalian ini. Kemudian untuk tanah kita sudah mendapatkan angka masing-masing parameter dengan jumlah 60 yang tersebar dalam 6 parameter tanah. Dan bobot parameternya sudah kita tentukan dari hasil pengukuran dan standar. Ini sudah ada 6 unsur dari nilai 90, 40, 50, 50, 80, dan 50. Kita kalikan antara bobot masing-masing parameter dengan bobot yang sudah kita sepakati antar parameter. Dan ini hasil peralihannya sudah tertera pada tabel di sini. Ada tekstur misalnya 7 kali 90, 630, dan kita jumlahkan bobot untuk tanah keseluruhan adalah 1.340. Kemudian di aspek pendukung, ini ada 6 parameter yang mempengaruhi budidaya udang secara berkelanjutan. Ada nilainya pembobotan di sini ada 60. Kemudian bobot masing-masing parameter sudah ada. Ini 20. Jadi 20, ini ada salah ketik, jadi ada 20. Kemudian hasil perkalian antara pembobotan parameter dengan bobot yang sudah kita hasil FGD ada tertera di sini, ini 20, sehingga 5 kali 80, 400, 3 kali 90, 270, dan jumlah ini kita jadikan satu untuk dijumlah menjadi jumlah bobot faktor pendukung menjadi 1.490. Dari hasil ini ada parameter air, parameter tanah, dan pendukung, kita jumlahkan keseluruhan. Hasil survei di lokasi A menunjukkan, kita simulasikan untuk kualitas air nilainya 3.900, tanah 1.340, pendukung 1.490, sehingga jumlah total 6.730. Cara yang digunakan untuk daerah beta dan Charlie sama seperti itu. Jadi kita melakukan pembobotan, kemudian diukur di lapangan, baru kita nilaikan seluruh hasilnya. Dari hasil simulasi kita dapatkan misalnya daerah alfa nilainya 6.730, daerah beta 5.980, dan daerah Charlie 5.730. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dipilih itu adalah daerah alfa karena dia mempunyai nilai paling besar. Kita sebut di sini peringkat 1, daerah beta dengan peringkat kedua, dan daerah Charlie dengan peringkat 3. Kemudian dari berdasarkan data tersebut, kita jumlah yang terbanyak adalah alfa. Tapi apakah daerah alfa kita pilih? Tentunya masih ada faktor yang bisa mengukurkan dalam pemilihan lokasi tersebut. Sebut saja keamanan. Apabila di daerah itu memang tidak aman, meskipun mempunyai skor yang paling tinggi, dan keamanan tidak terjamin dalam periode waktu jangka pendek, maka kita tinggalkan alternatif ke-1, nanti beralih ke alternatif kedua. Nah, ini yang jadi faktor pertimbangan dalam menentukan akhir dari kegiatan pemilihan lokasi. Kemudian kita coba bahas dengan metode lain, yaitu metode Bayes. Metode Bayes, teorinya tadi sudah kita jelaskan. Kita ada fokus yaitu pemilihan lokasi kawasan tambak. Kita buat alternatif 1, lokasi A dekat perumahan, lokasi B dekat laut, dan lokasi C dekat sungai. Dan parameter yang dibuat adalah parameter air,
parameter tanah, dan dukungan sarana prasarana. Metode kita gunakan penilaian ordinal, sangat kurang, biasa, bagus, dan sangat bagus, dan kita kombinasi dengan nilai numerik. Sebagai contoh, ini kita masukkan dalam metrik pengambilan keputusan. Ini ada lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Kita nilai dari hasil bandingannya, wawancara, kita ada 4 untuk kriteria lokasi A, parameter air, lokasi B nilai 4, lokasi C 4, dan tanah 4, 5, 3 untuk lokasi B dan C, dukungan 3, 2, 4. Kemudian kita hitung berdasarkan bias, akan memberikan nilai 0,3, 0,4, 0,3, dan MPA 3, 4, 3. Jadi ini kita simulasikan dengan bias. Metrik keputusan penilaian pemilihan lokasi dari lokasi-lokasi yang tadi, ada lokasi A. Ini tadi terteranya 4, 4, 4 dengan bobot kriteria 0,3. Lokasi A, tanah 4, lokasi B 5, lokasi C 3. Kemudian dukungan ada lokasi A 3, lokasi B 2, dan lokasi C 4, 0,3. Kita hitung nilai lokasi A 4 kali 0,3 ditambah 4 kali 0,4 ditambah 3 kali 0,3 sehingga nilainya 3,7. Dan dengan menggunakan bias diperoleh alternatif untuk lokasi A 3,7, lokasi B 3,8, lokasi C 3,6. Sehingga peringkat 1 adalah lokasi B, peringkat 2 lokasi A, dan peringkat 3 adalah lokasi C. Nah, kita bisa tingkatkan untuk meyakinkan dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan metode MBA. Dan metode MBA ini kita bisa buat dengan skor kelanjutan, yaitu nilai lokasi A 4 kali 3, 4 kali 3 ditambah 4 kali 4 ditambah 3 kali 3 dijumlahkan maka menghasilkan nilai 347. Dan dengan metode yang sama, kita hitung untuk nilai lokasi B dan nilai lokasi C. Dari sini kita dapatkan angka-angka untuk bisa diisi di MBA. Dan ternyata dari perhitungan kami dapatkan lokasi B mempunyai peringkat 1, peringkat 2 nilai A, dan peringkat 3 lokasi C. Nah, ini pengambilan keputusan, jadi kita bisa lakukan dengan beberapa macam cara. Tadi sudah kita paparkan dengan metode pembobotan dan perbandingan. Yang kedua, kita kombinasi dengan metode bias. Yang ketiga, kita yakinkan dengan menggunakan metode MBA. Dan hasilnya seperti yang kita jelaskan di atas. Saya kira begini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita harus terus berlatih dan mencoba untuk bisa menerapkan metode mana yang bisa kita pakai. Tentunya masing-masing orang akan mempunyai dasar pengetahuan, akan mempunyai hobi atau kesenangan, tinggal memilih mana yang paling pas. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus dulu. Ibu sekalian, untuk meyakinkan apakah kita mengerti dan tidak, memang ini cepat harus kita berlatih. Karena kalau kita tidak berlatih tentunya tidak mengerti apa yang akan kita sampaikan. Seperti kita belajar renang, kalau teorinya mengerti, tapi kalau nggak dilatihkan tentunya begitu diceburin di air akan mempunyai gaya satu, yaitu kayak ini ya, kayak batu gitu. Sama dengan naik sepeda, kita tahu teori naik sepeda tapi tidak tahu bagaimana menjajal atau mencoba naik sepeda. Jadi
silakan Bapak Ibu sekalian mengadakan perhitungan pelatihan dengan mengexercise sendiri. Ini saya kasihkan contoh untuk tugas mandirinya daerah A misalnya ya. Misalnya dekat pelabuhan perikanan, daerah pesisir bersih atau greenbelt. Atau mungkin yang dekat sana, misalnya untuk teman-teman yang di Serang misalnya, yang satu katakanlah daerah yang ada di Serang, di sekitar Teluk Banten. Kemudian yang kedua, daerah akan membebaskan lahan di daerah Anyer. Yang ketiga, misalnya untuk daerah di ujung kulon. Nah, kondisi yang di sana gimana? Kalau ada data air, data tanah, dukungan terhadap budidaya udang, maka kita bisa putuskan, oh daerah ini yang lebih baik. Karena kalau hanya melihat, oh daerah pesisir Teluk Banten itu seperti ini. Jadi kalau misalnya saya lihat di petanya, ini kan ada daerah pesisir Teluk Banten sini kan, kita pilih. Paling daerahnya seperti ini. Atau daerah Anyer, kita lihat ada di sini. Ada Selat Sunda di sini. Kalau kita lihat, tidak seperti yang kita lihat tentunya, tapi harus kita analisis, kemudian kita bandingkan dengan merubah dari kualitatif menjadi kuantitatif. Atau daerah ujung kulon yang sebelah sini. Nah, bayangan-bayangan ini adalah salah satu tambak yang ada di pesisir Teluk Banten. Kita bayangkan, oh ini kita ukur, kemudian kita lihat dengan beberapa tambak, misalnya ini di daerah Teluk Banten juga, ya seperti apa gitu kita lihat, satu kawasan kita ukur, air, tanah, dukungan, kemudian kita hitung berapa kadar-kadarnya, kita masukkan dalam tabel, kita membandingkan dengan perbobotan, setelah itu akan ketahuan angka, mana yang paling tinggi itulah yang kita pilih. Tapi tidak serta-merta yang paling tinggi kita pilih, tapi ada pertimbangan lain. Di sini juga kita coba membuat satu software untuk menilai suatu lokasi, tapi di sini tidak menilai, tapi melakukan overlay kesesuaian suatu lahan. Kita sudah punya software, tapi nanti lain kali kita bisa paparkan, tapi untuk kegiatan yang lain mungkin menilai atau kesesuaian suatu lahan. Kalau ini memilih suatu lahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kita diskusi, saling mengisi pengetahuan kita semuanya. Kami serahkan ke moderator. Silakan Mbak Sarifah. Baik, terima kasih Bapak Farhan yang telah menyampaikan materinya. Pada sesi yang ketiga ini kita buka untuk sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, menyalakan kamera dan videonya. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Bisa juga menyampaikan via chat untuk pertanyaannya. Ya, jadi Mbak Sarifah memang agak sedikit harus konsentrasi melihat suatu kawasan, kemudian menghitung. Sebenarnya tidak terlalu sulit metode pembobotan dan perbandingan. Jadi kalau kita punya data air misalnya, parameter air apa yang paling menentukan dalam komoditas budidaya udang. Jadi metode ini tidak hanya untuk menentukan lokasi budidaya udang, tapi bisa digunakan juga untuk menentukan misalnya kita mau pelihara ikan patin, ikan nila, atau rumput laut. Tinggal kita tentukan parameter apa yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan komoditas yang kita pelihara secara berkelanjutan. Dari parameter yang kita tentukan sesuai dengan standar, misalnya kita hitung, kita ukur. Dari hasil pengukuran, kita bandingkan dengan standar. Nah, itu kita nilai. Misalnya DO kan yang baik antara 6 sampai
8. Di situ pengukurannya 6, maka kita bisa memberikan konversi nilai 80. Tentunya ini melalui proses diskusi FGD. Nah, angka-angka itu kita kumpulkan jadi satu, dari air, tanah, dan dukungan atau faktor lain yang berpengaruh. Kita identifikasi, kita jumlahkan, ada nilai, ada bobot. Karena misalnya air itu ada DO sampai misalnya PB, tapi kan masing-masing mempunyai pengaruh beda. Nah, itu kita yang paling menentukan. Kita kalikan, maka akan ketemu hasil akhir. Ya, itu yang paling tinggi kita pilih, tapi belum tentu yang tinggi kita pilih, tapi ada faktor lain yang harus kita hitung. Misalnya, oh di sana ternyata ada faktor gangguan keamanan tadi yang disebutkan, atau mungkin di sana RUTR-nya nggak cocok, akan sedikit akan terjadi penggusuran. Ya, kalau itu namanya tidak berkelanjutan, karena ada RUTR-nya tadinya kawasan perikanan menjadi kawasan industri, gitu kan. Karena menjadi perubahan daerah itu, kalau memang berkelanjutan ya tidak kita pilih. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan target kita, Pak, 5 tahun kita selesai. Ya mungkin itu jadi bahan pertimbangan lagi. Baik, Bapak. Sangat jelas sekali untuk penjelasan dari Bapak. Bapak izin, ini ada di via chat pertanyaan dari Ibu Indah, Pak. Pertanyaan beliau, apakah ada kriteria khusus untuk penentuan lokasi kawasan tambak tradisional, semi-intensif, intensif, maupun supra-intensif? Terima kasih, Bapak. Bisa langsung dijawab, Bapak. Oke, baik. Untuk masing-masing kriteria tambak intensif, dan sumber intensif, tentunya ada kriteria. Kalau tadi dijelaskan oleh Pak Ateng, kita bisa merunut pada salah satu peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 75. Nomor 75 itu ada batasan-batasan tentang apa itu tambak tradisional, apa itu tambak intensif, supraintensif, dan intensif. Kalau saya kemarin, sebentar, mungkin di presentasi saya ada kali. Jadi tambak yang mempunyai daya dukung rendah, jadi salurannya mungkin dangkal. Kemudian ada beberapa kriteria yang nggak masuk, misalnya airnya keruh. Seperti di pesisir Teluk Banten itu saya lihat airnya keruh dan landai. Nah, kalau mau ditingkatkan, ya itu cocok untuk tradisional, tapi tidak cocok untuk intensif. Kalau mungkin kita bisa bayangkan, saya share tadi yang di presentasi saya. Nah, ini ada peta Teluk Banten. Ini Teluk Banten. Nah, karena saya punya petanya ini tadi. Ya ada di sini. Jadi ini ada daerahnya, daerah sini itu ini ada pelabuhan. Kemudian ada Pulau 2 di sini. Di sekitar sini ada beberapa pemukiman yang ada di sini. Daerah yang ini dengan kawasan cagar alam Pulau 2 dan daerahnya landai berlumpur, kita hitung ternyata daya dukungnya juga kecil, maka ini mungkin tradisional. Tetapi kalau kita lihat daerah-daerah sini, ini daerah yang mempunyai perseratan air tanah cukup bagus. Karena kemarin saya survei, nah mungkin itu bisa dikatakan menjadi intensif, termasuk daerah sini menjadi intensif. Tradisional yang di sini itu karena dekat pemukiman, ini kan kawasan yang warna abu-abu ini kawasan pesisir, tambak udang. Mungkin yang di sini tidak, karena dekat pemukiman, terus daya dukungnya rendah, dan lain-lain. Jadi, kalau kita hubungkan dengan daya dukung tadi yang disampaikan awal, berapa tradisional, berapa intensif, berapa semi-intensif, kita bisa lihat dari daya dukung. Bisa dilihat dari kapasitas untuk mencairkan suatu limbah, tadi dihitung dengan N dan P, kemudian faktor-faktor lain yang mendukung, atau kapasitas kesediaan air, sumber air laut yang ada di sini, berapa residu yang bisa mampu. Nah, itu kita bisa tentukan daerah itu tersebut cocok apa tidak. Jadi,
tradisional, semi intensif, dan ekstensif. Di daerah sini dulu juga seharusnya cocok untuk semi, tapi ditingkatkan menjadi intensif. Nah, caranya gimana? Suatu kawasan yang tadinya hanya untuk semi intensif secara alamiah, kita bisa tingkatkan melalui penambahan input. Misalnya sarana prasarannya kita tingkatkan, oh ini ternyata tata letak saluran airnya tidak pas, kita perbaiki. Kemudian ada beberapa peralatan yang harus penuhi, ada kincir, ada apa. Nah, lahan yang suatu semi intensif akan bisa dinaikkan menjadi intensif. Tapi secara umum, kalau tradisional, dilihat dari jumlah padat tebarnya juga rendah dan mengandalkan pakan alami, sehingga daerah-daerah yang sebelah sini ini akan lebih pas. Kemudian naik menjadi semi intensif atau tradisional plus, tergantung dari kriteria kita, ditingkatkan menjadi semi intensif. Ada beberapa saluran yang diperbaiki, itu bisa jadi lokasi yang bagus. Tapi kalau memilih, apa adanya saja dulu, apa adanya saja. Setelah itu kita pilih ini cocok untuk udang atau enggak. Tapi teknologinya intensif, semi intensif, tradisional. Tapi kalau untuk meningkatkan dengan Pak ini kondisinya cocok untuk semi, tapi kita naikkan intensif, boleh. Yang beberapa kawasan yang saya lihat di daerah timur, dari Pulau Jawa di sebelah timur sana, itu memang agak dekat dengan pemukiman, tapi dia menggunakan teknologinya yang backyard. Jadi tadinya tidak cocok, menjadi cocok. Tapi ada faktor-faktor dia harus penuhi. Tidak bisa serta-merta faktor-faktor itu ditinggalkan. Meskipun ada di beberapa tempat, Pak pelihara udang di gunung juga bisa. Gitu kan. Oh bisa, tapi kan dia biayanya lebih mahal. Dengan menggunakan truk dan lain-lain. Teknologinya dirubah. Jadi kalau kita milih yang ideal, ya pilihlah ideal memang itu untuk budidaya udang. Sehingga efisiensi dan efektivitas untuk berkelanjutan mencapai produksi yang bagus dan untung yang besar bisa tercapai di situ. Kesalahan dalam site selection akan mengakibatkan kita seperti orang sakit kepala. Ada saja ya hal-hal yang harus kita benahi, yang seharusnya itu tidak perlu kita temui kalau kita membutuhkan pemilihan yang cukup baik. Kalau diterapkan lagi di air deras, misalnya air deras itu harus running water system dengan 30 liter per detik misalnya. Kalau tidak itu ya bukan air deras, menjadi stagnant water. Tapi kalau di air tambak seperti ini, maka pasang surut menjadi bagian terpenting dalam menentukan kawasan itu. Jadi kalau pasang surutnya rendah ya kasih nilai rendah, kalau tinggi ya tinggi. Makanya tadi di analisis kita kasih nilai 10 ya. Karena memang dia pasang surut itu menentukan juga pasok air yang menuju dalam suatu kawasan. Mungkin itu Mbak Sarifah. Baik, Bapak. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Pak, dari penanya. Ada dari Saudara Akbar. Bapak Akbar, beliau bertanya terkait untuk pembuatan tambak yang pengambilan airnya di sungai yang jaraknya sekitar 3 km dari laut, apakah optimal untuk pembuatan tambak udang? Demikian, Bapak. Oke. Silakan, Bapak. Ya, kalau di kriteria SNI, Standar Nasional Indonesia, jarak yang ideal itu 500 sampai 1000. Kalau 3 km dari sungai, berarti kalau ini memanfaatkan air sungai atau membangun lahan ke sungai. Kalau memanfaatkan air sungai berarti seperti yang di beberapa tempat saya lihat, berarti harus pakai pompa ya, pakai pompa. Tapi tambak sekarang sebenarnya tidak terlalu banyak memanfaatkan air tawar. Kalau tahun era waktu saya pertama kerja di tambak tahun 1987, 1990 ya memang jadi andalan di daerah Banyuwangi, di daerah Sidoarjo, yang tempo hari saya juga praktek di situ. Jadi ada proses pengadukan. Tapi kalau sekarang saya kira beberapa tambak yang sungainya itu tidak jadi andalan seperti yang di sekarang kita menggunakan closed system, maka closed system itu yang akan berpengaruh. Kalau untuk Bang Liba juga harus hati-hati. Beberapa kawasan yang mempunyai skala besar, contoh seperti di Lampung ya, karena skalanya cukup besar, pola arus juga jadi inti penting.
kalau buang limbahnya itu cukup besar, buang dibuang ke sungai, harus diperhatikan inlet sama outlet. Kalau inlet sama outletnya besar, jadi inlet sama outletnya dekat. Jadi kalau ada suatu kawasan, ini jadi ada yang besar. Pak Starifa, ini ada yang... Iya, ini dari Ibu Rigi dari apa nih, IBL, boleh di stop share dulu, Bu. Nah, Ya. Silakan, Bapak. Jadi kalau membuat whiteboard, jadi ini suatu kawasan budidaya, kemudian sini ada sungai, maka yang harus diperhatikan jaraknya dari sini. Ini inletnya jangan di sini, maka di sini aja, outletnya di sini. Kalau ini digunakan untuk saluran limbah. Di tambak ujung kulon itu ada yang sangat bagus, karena dia mempunyai pergerakan, ini laut ya, ini laut. Di ujung kulon jadi ada pergerakan air di sini. Nah, ini daerah Lampung kalau nggak salah, Lampung. Jadi pembuang limbahnya ke sini, dia terbawa ke sini. Nah, kalau dia ngambil dari sini, maka ini juga nggak boleh. Maka dia membuang limbahnya kemarin, saya lihat dia ngambil dari sini airnya, kemudian buang limbahnya di sini. Buang limbahnya di sini. Nah, baru ke sini, buang limbahnya ke sini, tersapu aliran sini. Tersapu di sini, sehingga yang di sini juga airnya akan clean terus. Jadi proses purifikasinya berjalan dengan baik. Jadi pola arus di laut juga menentukan konstruksi atau tata letak dalam pemilihan budidaya udang. Kemudian kalau saya lihat nah ini tadi di paparan saya, ini untuk berjelas saja. Ini ada Selat Sunda. Selat Sunda, ini saya hasil suatu diskusi kemarin dengan teman-teman. Membuang limbah juga harus dilihat proses fenomena arus air. Kemudian di sini tuh air dari sini kan langsung diperbuang di Samudra Hindia ya, Samudra Hindia. Nah, kalau kita tahu bagaimana ritme pasang surut, nah, maka pasang surut menjadi andalan juga dalam pemilihan lokasi. Di mana kapan kita membuang, begitu air surut kita buang, maka limbah yang di sini akan tersapu ke daerah sini. Sehingga akan daerah ini terus paling nggak BOD 5 dan seterusnya bisa lebih rendah. Jadi bagaimana daerah yang jauh dari sungai? Nah, kalau andalannya dari sungai itu sangat berpengaruh. Kalau lihat CSNI-nya kan 500 sampai 1.000 meter. Dan tata letak juga mempengaruhi bagaimana kita membangun. Bisa nggak? Bisa, karena salah-salah. Cuma nanti tata letaknya harus dirubah. Dan pasang surutnya akan mempengaruhi pasok air ke darat. Kalau semakin jauh, jadi kalau udang, sungainya di sini, sungai ini muara. Nah, kalau muaranya ini juga untuk mengalirkan air, terus masuk sini, nah ini juga harus dihitung. Kemudian kalau ini juga nggak untuk outletnya, juga harus jadi bahan pertimbangan. Nah, kalau memang prasarana dan sarananya memungkinkan, dan itu saya kira bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bisa dinilai dalam pemilihan lokasi. Saya kira itu, Mbak Sarifah. Baik, Bapak, sangat jelas sekali penjelasan dari Bapak. Kita kira ini masih ada waktu, Pak, ada beberapa pertanyaan lagi. Ada 3 menit ya? Iya, ada 3 menit. Mungkin untuk ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Bapak Herianto. Beliau bertanya, untuk tambak tradisional, kalau sudah panen, kira-kira berapa hari rentang waktu bisa tebar benur kembali? Mungkin itu, Pak, pertanyaan dari Bapak Herianto, Pak. Silakan. Nah, menyangkut teknologi ya, oke. Teknologi itu bisa dijelaskan di narasumber yang lain, tapi ini nggak apa-apa. Kalau tambah intensif, umurnya antara 105, berarti 1 tahun bisa siklusnya 1 tahun 12, berarti bisa 3 siklus. Kalau tradisional plus atau organik, dengan size misalnya saya punya tambak udang fanami, saya tebar 10 ekor per meter, tapi target size-nya kita coba 30 atau 40. Pengalaman beberapa tempat, karena ini tradisional mengandalkan
pakan alami. Jadi kalau panen 3 bulan rasanya kurang. Beberapa pengalaman saya itu antara 4 sampai 5 bulan. 4 bulan, kemudian harus istirahat. Kenapa harus istirahat? Istirahat itu dikeringkan. Karena penyakit udang itu ada dormansinya. Jadi walaupun kita berantas dengan segala macam obat, tapi saran saya sih yang berkelanjutan itu keringkan saja. Jangan sampai ada air. Karena dormansi penyakit itu lebih kurang paling cepat 21 hari. 21 hari, biarkan, dikeringkan. Jangan gunakan obat-obatan yang sekarang nggak dilarang itu Brestan. Misalnya memang Brestan dulu itu sangat populer untuk membunuh trisipan ya. Tapi sekarang itu dilarang karena itu merusak tekstur. Keringkan saja, dikabur, kira-kira 1 bulan jedanya. Setelah panen, paling tidak 1 bulan dikeringkan sampai tanahnya retak-retak dengan kadar air 5-10% atau kaki injak selama 5 cm. Kemudian jangan sampai ada air yang memungkinkan penyakit atau hama itu ada bermukim di situ. Kalau trisipan itu sebenarnya mudah, dengan obat dikeringkan aja udah mati dia. Jadi target 30. Dari 30 artinya 1 kilo isi 30, 1 kilo isi 40, biasanya sih lebih dari 4 bulan. Karena kita menggunakan pakan alami full. Jadi makanya disebut dengan udang organik. Biasanya kalau intensif, tadi saya bilang antara 3 kali 1 tahun, karena ada proses persiapan pemeliharaannya. Kalau intensif, tradisional, mau dipacu 3 juga bisa, tergantung target. Tapi rata-rata yang saya lakukan kemarin di tempat saya praktek tuh, kalau tradisional sih 30 size-nya, bisa 4 bulan sampai 5 bulan, 4 bulan, masa jeda 1 bulan persiapan, nah bisa 1 tahun 2 kali.